Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Widya Maya Anggraini, NIM 18 23 10 10 11 20, mahasiswi Fakultas Keperawatan Universitas Jember dari kelas C 2018. Di sini saya akan melakukan roleplay terkait asuhan keperawatan gerontik yang nantinya terdiri dari pengkajian pola Gordon, pengkajian status fungsional, pengkajian aktivitas sehari-hari, pengkajian depresi, pengkajian resiko jatuh, dan pengkajian Apgar keluarga. Nah, untuk itu mari simak video berikut ini. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Permisi. Iya, monggo silakan. Ibu, saya perawat Widya. Saya perawat dari Puskesmas Purwoharjo. Sebelumnya dengan Ibu siapa kalau boleh saya tahu? Dengan Ibu Sri. Oh, Ibu Sri. Baik, Ibu Sri, di sini saya akan melakukan Ibu pengkajian keperawatan gerontik atau pada lansia. Ini nanti ada beberapa pengkajian. Yang pertama itu ada pengkajian status fungsional, ada pengkajian aktivitas sehari-hari, ada pengkajian depresi, ada pengkajian resiko jatuh, dan juga ada nanti pemeriksaan fisik tanda-tanda vital Ibu. Nah, tindakan ini bertujuan untuk mengetahui apakah pada Ibu Sri ada masalah kesehatan. Tindakan ini kurang lebih akan dilaksanakan 20 menitan Ibu. Nanti saya akan mengajukan beberapa pertanyaan kepada Ibu. Nah, apabila Ibu tidak paham, Ibu bisa menanyakan ulang kepada saya. Sebelumnya apakah Ibu bersedia? Mungkin Mbak bersedia. Baik ya, saya mulai deh Ibu. Untuk namanya tadi Ibu Sri nggih Bu? Iya. Mungkin ada nama panjangnya? Enggak, Ibu Sri Oh, saja. Ibu Sri saja, baik. Lalu untuk tempat tanggal lahirnya Ibu? Banyuwangi. Banyuwangi. Terus 28 Desember Nggih. 1965. Oh. Terus 65 nggih. Untuk status perkawinannya bagaimana Ibu? Apakah suaminya masih? Suami saya sudah meninggal, Mbak. Oh, iya. Ikut berduka cita nggih Ibu? Sudah meninggal. Lalu untuk agamanya? Agamanya Islam. Untuk sukunya Ibu? Suku Jawa asli. Untuk riwayat pekerjaannya Ibu saat ini bekerja atau bagaimana? Enggak, Mbak, saya di rumah saja ya, cuma bersih-bersih rumah, terkadang ya masak. Tapi dulunya saya itu ya petani. Oh, dulu bekerja sebagai petani. Cuma sekarang udah enggak? Ya sakit soalnya. Pusing-pusing gitu, Mbak, terus sering kayak kesemutan kakinya itu. Oh, sakit nggih. Diabetes. Oh, Ibu punya iya, sekarang DM. sakit DM. Lalu Ibu untuk sumber pendapatannya Ibu berarti Saya ikut anak saya. Jadi ya uang-uang itu yang ngasih anak saya, Mbak. berarti dikasih Iya. oleh anaknya Ibu. Berarti udah cukup nggih Bu untuk Ya, alhamdulillah. sehari-hari. Lalu untuk lingkungan tempat tinggal Ibu bagaimana? Untuk lingkungan sekitar rumah sini itu apakah kotor, banyak sampah, itu bagaimana Ibu? Apakah ada tempat pembuangan sampah? Ada, Mbak. Ya kalau lingkungannya itu ya hijau, asri, nyaman gitu, Mbak. Enggak. Kalau siang ya sepi gitu, Mbak. Ya sepi. Ya soalnya kan sini desa nggih Bu, jadi tenang gitu. Oh iya, Ibu tadi kan mengatakan punya riwayat DM gitu. Iya. Itu biasanya apa keluhannya Ibu? Maksudnya kayak akhir-akhir ini Ibu merasakan apa gitu? Biasanya yang sering Biasanya itu yang dikeluhkan. sering itu, Mbak, ya pusing, terus lemas, terus sering kencing itu, Mbak. Sering buang air kecil itu sampai Berapa dalam sehari? 7 sampai 8 kali sehari, Mbak, Banyak ya. itu. Terus ya, Mbak, udah makan banyak tapi tetap Terasa lapar gitu terus ya. terus kakinya itu sering kesemutan, tapi yang sering itu kayak lemes gitu loh, Mbak. Badannya terasa Ya. lemas. Ibu itu udah lama punya riwayat DM-nya? Saya baru mengetahuinya itu sekitar 1 tahun terakhir ini, Mbak. 1 tahun. Di antara anak saya itu waktu ke dokter, terus kebetulan dicek kan gula darahnya itu ternyata DM gitu, Mbak. Itu kemungkinan Ibu kalau bisa kena DM itu Ibu tahu apa enggak penyebabnya mungkin?
Apa mungkin ada riwayat keluarga yang menderita DM sebelumnya? Kalau dari keluarga nggak ada mbak, saya juga kurang tahu sih, tapi mbak Kurang tahu Iya. ya Bu jadinya. Kalau untuk keluhan-keluhan tadi itu biasanya itu timbulnya mendadak atau secara bertahap? bertahap mbak. Ya pertama saya cuma kayak dulunya itu merasakan pusing-pusing aja, terus lama-lama kok kaki saya kesemutan itu, terus ya itu Kayaknya kayak semakin terus kencing, sering kencing itu, ya itu mbak. Terus akhirnya diperiksakan gitu ya. Mungkin ada upaya apa yang biasanya Ibu lakukan kalau pas kambuh gitu Bu? ya itu mbak, ya saya cuma istirahat tidur. Kalau beli obat-obatan ya enggak, cuma ya istirahat gitu. Terus sama anak saya ya diantarkan ke dokter gitu. Itu selalu rutin Ibu kalau cek ke dokternya? Enggak mbak, tapi kalau akhir-akhir ini ya rutin, soalnya kalau nggak minum obat itu kayak gimana gitu mbak, nggak sih? Gejalanya semakin parah Iya, gitu ya Bu terasa. jadinya ya kalau obatnya habis mesti ke dokter lah. Lalu yang selanjutnya ini Bu, tentang persepsi kesehatan dan pola manajemen kesehatan. Ibu mungkin pernah mengonsumsi alkohol atau merokok atau ada ketergantungan terhadap obat Ibu? Nggak ada mbak, kalau alkohol, rokok itu nggak ada. Tapi dulunya itu saya memang suka minum yang manis-manis. Oh, minuman manis dulu sebelum tahu kalau punya DM ya, ini. dulu ya kayak suka es gitu mbak. Tapi terus nggak minum es, terus kayak kurangin es, minum kayak cuma air gula itu. Tapi terus sekarang kan udah tahu kalau DM sama anak saya itu terus dilarang, kayak disuruh ngurangi gitu loh. Kalau untuk nutrisi ini Bu, bagaimana? Mungkin apakah Ibu nafsu makannya apakah berkurang atau tetap seperti biasanya? Terus lalu untuk jenis makanan yang biasanya dikonsumsi itu apakah makan apa aja atau melakukan diet gitu Bu? Kalau makanan itu ya saya makan apa aja mbak. Kalau nafsu makan ya itu saya tadi kan bilang kayak sering lapar itu ya mbak, jadi ya saya tetap makan. Kalau nafsu makan nggak ada yang berkurang gitu. Apa aja dimakan gitu? Iya. Nggak ada pantangan sama sekali? Enggak. Ya cuma itu kayak ngurangin minum-minuman manis itu tadi. Kalau makanan ya tetap. Lalu untuk frekuensi buang air kecilnya tadi banyak ya, sehari 7-8 kali ya Bu? Terutama ya itu mbak malam hari sampai kayak mengganggu tidur gitu. Oh, kalau malam hari juga tetap ya Bu? Iya. Berarti pola tidurnya Ibu terganggu kalau malam hari? Sering kayak Terbangun gitu? Iya, gak nyenyak gitu mbak pokoknya. Ibu biasanya tidurnya jam berapa kalau malam itu? Kalau malam itu ya saya habis sholat isya itu ya habis langsung tidur mbak. Terus biasanya kayak kencing, terus kencing ya sekitar jam 10 gitu lah mbak. Terus kencing lagi mbak sekitar jam 1 itu. Terus jam 3 itu saya sudah nggak bisa tidur lagi. Nggak bisa tidur lagi. Lalu untuk aktivitas latihan sehari-hari Bu, mungkin Ibu apakah menerapkan olahraga untuk kegiatan sehari-hari gitu? Bagaimana Ibu? Mandi mungkin? Kebersihan? Iya, kalau mandi ya saya mandi sendiri. Kalau aktivitas fisik olahraga enggak mbak, ya saya cuma kayak bantu-bantu rumah. Ini kan bersihkan rumah capek mbak. Ya udah itu saya anggap kayak olahraga. Jadi Ibu udah nggak pernah ngelakuin olahraga mungkin jalan-jalan pagi hari gitu nggak pernah Ibu? Enggak, ya pernah tapi kayak juaran gitu mbak. Kalau pengen doang gitu ya. Lalu untuk persepsi diri dan pola konsep diri Ibu, bagaimana Ibu memandang diri Ibu yang sekarang ini? Ya saya memandang diri saya ini gini mbak, saya ya sudah lansia, sudah tua, terus apalagi udah sakit-sakitan kayak gini ya mbak. Terus nggak bisa cari uang sendiri, cuma numpang di anak ya gitu mbak. Ya udah tua Ibu, jadi udah waktunya istirahat sebenarnya, biar gantian anaknya gitu yang cari uang kerja. Lalu untuk pola hubungan peran Ibu, untuk mungkin ikatan hubungan sama anak-anaknya atau pekerjaannya udah nggak kerja gitu sekarang? Kalau sama anak itu ya tetap mbak berkomunikasi baik. Kan anak saya itu ada 2. Yang satunya ya tinggal di sini, itu udah menikah, udah punya anak lagi 1. Jadi cucu saya kan 1. Yang satunya itu tinggal ikut suaminya gitu. Ya berarti tetap berhubungan baik, tetap berkomunikasi seperti itu ya Ibu.
untuk pola coping toleransi stres, mungkin biasanya ibu mungkin apa pernah merasa stres atau sedih gitu? Enggak mbak, kalau stres sedih ya pernah kayak stres, tapi ya enggak sampai stres banget ya kan. Ya orang ya masing-masing orang kan kayak punya pikiran gitu, Ya kayak pasti mikir. ada ya bu. Tapi ya enggak stres banget gitu. Biasanya kalau ibu merasa seperti itu apa yang ibu lakukan? Kalau saya ya kalau saya itu kalau stres biasanya tidur mbak. Mau tidur. Kalau terus bangun tidur itu udah kayak lupa, terus main sama cucu-cucu itu lupa mbak. Lalu untuk ini bu, selanjutnya itu nilai pola keyakinan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Nah itu bagaimana keyakinan? Kalau saya keyakinannya itu ya kan saya Islam mbak. Ya udah saya kayak ya ibadah sholat 5 waktu, terus ya kadang ikut pengajian gitu. Jadi percaya sama Tuhan Iya. ya ibu. Ini sudah selesai untuk pengkajian kodonya ibu. Saatnya ini pemeriksaan fisik ya. Saya cek tekanan darahnya. Ibu biasanya rutin apa enggak kalau cek tekanan darah? Kalau dulu ya enggak mbak, cuma pas sakit. Sekarang kan terus tiap hari ke dokter ini kan ya mesti dicek ini ya mbak. Ibu itu pernah ikut posyandu lansia? Enggak. Enggak pernah mbak. Posyandu lansianya di sini di mana malah saya enggak tahu. Ada itu di balai desa, itu ada setiap hari Senin itu biasanya diadakan pengecekan tekanan darah. Loh, di situ juga ada itu buat ngecek gula darah juga ada ibu. Jadi nanti kan bisa tahu maksudnya kadarnya berapa gitu ya. Bu, mungkin apa ada riwayat hipertensi, pusing-pusing gitu, tekanan darah tinggi ada ibu? Iya, biasanya itu saya kalau dicek ya sekitar 140, 130 gitu mbak. Ya ini tadi tekanan darahnya 130/80 ibu, itu normal ya termasuknya? Iya, pernah sampai tinggi itu 150 mbak. Tapi itu jarang atau gimana ibu? Ibu Iya. biasanya gimana? Pusing gitu? Iya, pas saya merasakan pusing gitu ternyata ya itu tekanan darahnya itu tinggi. 150, 160 gitu. Permisi ibu, saya cek nadinya. Ya sudah. Untuk pernafasannya ya bu, permisi. Sudah ibu. Baik, untuk tekanan darahnya tadi kan 130/80 ya Bu, itu normal. Lalu untuk pernafasannya itu 18 kali per menit, itu juga normal Ibu. Lalu untuk nadinya itu 82 kali per menit, itu juga termasuk normal ya Ibu, itu nggak ada masalah. Lalu selanjutnya saya akan melakukan pengkajian itu status fungsional Ibu. Nanti saya akan mengajukan beberapa pertanyaan, Ibu jawab. Kalau tidak paham dengan pertanyaannya, Ibu dapat meminta saya untuk mengulanginya lagi ya. Ini yang pertama, ini tentang mandi Ibu. Ibu biasanya kalau sehari-hari itu mandinya bisa mandi sendiri atau perlu bantuan oleh anaknya mungkin gitu? Saya biasanya itu mandi sendiri mbak. Saya kan ya alhamdulillah ya masih bisa jalan ke kamar mandi. Ya saya mandi sendiri. Bisa jadi. ya. Lalu untuk berpakaian Ibu, mungkin kalau mengambil baju di lemari, memakainya, terus mengancingkan, melepas pakaian, itu perlu bantuan atau tidak Ibu? Enggak mbak, saya juga masih bisa ya alhamdulillah, masih bisa pakaian sendiri. Jadi masih bisa ya Ibu. Lalu untuk ke kamar kecilnya Ibu juga bisa ke kamar kecil sendiri tanpa bantuan? Iya, ya alhamdulillah ya masih bisa jalan. Iya. Lalu untuk berpindah Ibu, berpindah dari tempat tidur, tempat duduk gitu masih bisa mbak. bisa, alhamdulillah ya Ibu.
Lalu untuk ini Bu, BAK dan BAB-nya Ibu keluar mandi atau perlu menggunakan pampers mungkin? Saya masih ke kamar mandi Mbak, saya masih bisa mengontrolnya Perlu tanpa memakai pampers. Alhamdulillah ya Bu. Lalu untuk ini Bu, urusan makan. Biasanya Ibu kalau makan itu diambil anaknya, perlu disiapkan oleh anaknya atau bisa sendiri gitu. Saya masih bisa sendiri Mbak, terkadang ya tiap hari ya saya ngambil sendiri gitu. Tapi kalau urusan masak itu biasanya anaknya atau panjenengan Bu yang masak? Terkadang ya saya masak, terkadang ya anak saya. Kalau anak saya nggak kerja itu pas libur ya anak saya bantu-bantu sebisanya ya Bu. Untuk pengkajian status fungsional ini Ibu nilainya A Bu. Nah, nilai A itu termasuk kemandirian dalam hal makan, kontinen, berpindah, kamar kecil, mandi dan berpakaian itu termasuk baik ya Ibu. Baik Ibu, yang selanjutnya ini pengkajian aktivitas sehari-hari ya Ibu. Nah, masih sama seperti yang tadi, saya akan mengajukan beberapa pertanyaan, Ibu jawab ya. Untuk kemampuan menggunakan telepon Ibu dalam menggunakan telepon itu bisa mengoperasikannya sendiri, bisa menghubungi beberapa nomor telepon, atau bisa menjawabnya dengan baik kalau ada semisal panggilan gitu, atau Ibu tidak pernah menggunakan telepon sama sekali? Saya tidak pernah menggunakan telepon Mbak, karena kan ya saya biasanya itu minta tolong anak saya yang di sini. Paling ya cuma telepon anak saya yang pertama itu teleponnya. Jadi Ibu nggak pernah sama sekali menggunakan telepon gitu. Kalau pengen telepon ya nyuruh anaknya seperti itu ya Ibu. Baik. Lalu untuk berbelanja Ibu, itu biasanya Ibu berbelanja secara mandiri atau berbelanja itu secara mandiri namun seperti keperluan kecil-kecil atau mungkin sayur gitu bisa, atau mungkin kalau belanja itu perlu ditemani atau tidak pernah berbelanja sama sekali Bu? Ya itu Mbak, saya belanjanya ya kayak ada yang namanya Melijo itu kan biasanya deket-deket gitu. Kalau nggak gitu pergi ke warung deket rumah. Tapi kalau yang jauh-jauh ke pasar itu ya diantar sama anak saya. Berarti perlu ditemani gitu kalau cuman kalau kecil-kecil biasanya bisa sendiri gitu ya. Untuk yang persiapan makan Ibu, nah Ibu itu dapat menyiapkan makanannya secara mandiri atau menyiapkan makanan yang bahan-bahannya sudah disiapkan oleh anak-anak Ibu, jadi kita tinggal masak gitu ya. Atau yang ketiga itu Ibu bisanya cuman kayak manasin atau kayak tinggal menyajikan gitu, jadi urusan masak sudah anak Ibu yang mengurusi gitu, atau Ibu tinggal makan saja? Biasanya bagaimana Ibu? Kalau saya ya itu Mbak, saya masih bisa masak sendiri. Ya saya sering juga masak, kan anak saya ya kalau pagi biasanya udah berangkat kerja, jadi ya yang masak saya. Tapi kalau libur itu ya anak saya yang masak. Jadi Ibu sebenarnya masih bisa ya melakukannya secara mandiri ya. Untuk memelihara rumah Ibu, kalau Ibu dalam menjaga kebersihan rumah atau mungkin bantu-bantu anaknya gitu, biasanya dilakukan secara sendiri atau memerlukan bantuan, atau Ibu bisa melaksanakan hal-hal kecil seperti mencuci piring, merapikan tempat tidur, menyapu, atau bisanya melaksanakan tugas ringan namun tidak dapat menjaga kebersihan atau tidak membantu sama sekali gitu. Bagaimana Ibu? Kalau saya yaitu Mbak biasanya ya bersih-bersih rumah kayak nyapu, cuci piring itu iya, tapi kalau nyuci baju itu saya nggak pernah. Udah kalau udah yang berat-berat itu Ibu udah nggak bisa ya. Kalau ngepel itu ya udah nggak bisa. Kalau ringan-ringan itu masih bisa. Iya, kalau cuma nyapu halaman itu bisa. Lalu untuk moda transportasi Ibu, kalau Ibu berpergian itu biasanya secara mandiri sendiri gitu, terus naik angkot atau mungkin melakukan perjalanan sendiri menggunakan taksi atau transportasi umum, atau mungkin berpergiannya itu perlu dibantu atau diantar gitu? Kalau biasanya itu ya saya diantar itu Mbak sama anak saya, kan ya udah tua. Kalau mau naik angkutan umum itu ya saya sudah nggak pernah. Ya. Jadi diantar gitu ya. Kalau yang deket-deket ya jalan kaki. Tapi Bu, ada beberapa kali juga pernah keluar nih ya? Iya. Tapi ya keluarnya nggak jauh-jauh, paling cuma periksa dokter. Iya. Lalu selanjutnya untuk tanggung jawab pengobatan. Nah Ibu ini kalau
dalam urusan menyiapkan obat, kayak takarannya gitu, biasanya yang menyiapkan ibu sendiri atau biasanya sudah disiapkan oleh anaknya, atau mungkin tinggal minum gitu Bu, bagaimana? Kalau saya itu ya biasanya minum obat itu ya nyiapin sendiri terus langsung saya minum. Tapi terkadang ya itu kalau malam itu Mbak, saya kan ngantuk, ya itu kelupaan terkadang, terus sama anak saya itu disiapin cepet disuruh minum gitu. Jadi masih bisa ya Bu, maksudnya Bisa. ini obatnya nanti saya minum kapan, terus takarannya berapa, itu masih bisa ya Bu. Masih bisa. Lalu untuk kemampuan untuk menangani keuangan Ibu, nah untuk mengatur keuangan itu biasanya dilakukan secara mandiri, maksudnya kayak membayar uang sewa, membayar listrik itu Ibu, atau biasanya yang kedua itu mengatur pembelian sehari-hari tapi perlu bantuan, jadi kayak perlu dibantu anaknya gitu, atau yang ketiga ini udah nggak pernah ngurusin sama sekali. Gimana? Kalau saya ini sudah tidak ngurusin Mbak, semuanya sudah diurus sama anak saya. Soalnya kan ya saya sudah nggak kerja juga. Jadi urusan keuangan itu udah sepenuhnya anak anaknya saya Ibu semua. ya. Baik, ini untuk pengkajian aktivitas sehari-harinya sudah selesai Ibu. Untuk skornya itu Ibu dalam rentan mendapatkan skor 2, itu hasilnya termasuk fungsi aktivitas sehari-harinya termasuk ketergantungan ya Ibu, tapi yang tidak berat itu ya. Nah selanjutnya Ibu, ini ada fungsi agar keluarga. Ini ya sama seperti yang tadi pengkajiannya, saya mengajukan pertanyaan, nanti Ibu jawabnya itu selalu, kadang-kadang, atau tidak pernah nggih Ibu? Ya, Paham nggih? paham. Nah yang pertama ini tentang adaptasi Ibu. Ibu ini apakah merasa puas ketika teman-teman atau keluarga Ibu membantu Ibu ketika ada masalah? Itu bagaimana Bu? Iya, saya selalu puas. Selalu puas Ya. nggih? Ibu biasanya cerita kalau ada masalah itu ceritanya ke keluarga atau teman-teman Ibu biasanya? Iya, pertama itu saya akan kayak memikirkan terlebih dahulu Mbak, kalau saya benar-benar udah kayak nggak tahu gitu ya solusinya gimana, saya cerita ke keluarga. Terus terkadang ya teman-teman juga saya juga cerita. Lalu yang kedua itu partnership Ibu. Apakah Ibu puas dengan cara keluarga Ibu membicarakan sesuatu, atau sekiranya kita ada masalah itu terus diomongin bersama-sama gitu kan Ibu? Nah Ibu apakah puas dengan cara mereka memperlakukan itu? Iya, kalau sama keluarga itu ya saya puas Mbak. Tapi terkadang kalau sama teman-teman itu ya terkadang ya nggak begitu puas, soalnya kan ya punya kesibukan masing-masing. Ya kadang-kadang teman saya itu ada waktu, kadang enggak gitu. Kadang-kadang ya Bu. Lalu untuk pertanyaan yang ketiga Ibu, grow. Nah, apakah Ibu puas bahwa keluarga atau teman-teman Ibu itu menerima dan mendukung keinginan Ibu untuk melakukan aktivitas hal baru gitu? Biasanya anak-anak Ibu mendukung atau tidak? Iya Mbak, anak saya selagi itu positif pasti selalu mendukung. Selalu mendukung gitu. Iya. Ya, lalu untuk yang keempat itu afek Bu. Apakah Ibu puas dengan cara keluarga Ibu mengapresiasikan atau berespon terhadap emosi-emosi Ibu seperti marah, sedih? Itu biasanya respon mereka bagaimana Bu? Kalau respon anak saya itu ya selalu kayak ya menanyakan kenapa kok ibu murung, kenapa kok sedih gitu Mbak. Jadi Ibu merasa puas ya? Iya, puas. Atau kadang-kadang kok anak saya gini gitu. Oh iya, terkadang ya kan anak saya ya juga punya urusan masing-masing, sibuk juga. Ya terkadang ya mungkin ya tidak tahu kalau saya lagi sedih. Ya. Untuk yang kelima Ibu, apakah Ibu puas dengan cara teman-teman Ibu itu menyediakan waktu bersama Ibu? Iya, saya puas Mbak, teman-teman saya itu ya selalu punya waktu lah untuk saya, untuk sharing-sharing, berdiskusi gitu. Ya. Baik Ibu, ini untuk hasilnya itu sebentar ya, 6, 2, 8. Berarti ini termasuk di fungsi keluarga rendah Ibu, keluarganya Ibu berarti baik. Yang selanjutnya adalah pengkajian tentang depresi. Untuk yang pertama ini tentang kesedihan Ibu. Nah Ibu kan punya penyakit DMG, terus juga usianya sudah semakin tua, terus anak Ibu yang pertama tadi juga
di luar kota nggih Bu. Iya. Nah ibu itu biasanya sering merasa sedih gitu atau galau sepanjang waktu. Dan ibu tuh biasanya bisa menghadapinya atau enggak? Atau ibu merasa tidak merasa sedih gitu? Bagaimana ibu? Kalau rasa sedihnya itu ya ada ya Mbak, Mm-mm. soalnya kan ya terkadang ya juga kangen gitu sama anaknya. Mm. Tapi saya ya nggak sampai kayak sedih mendalam gitu ya. Biasanya kalau saya sudah kangen ya nyuruh anak saya untuk telepon. Oh telepon. Ya telepon kan bisa, kalau dateng ya soalnya kan ya sana juga kerja, jadi nggak setiap waktu bisa datang gitu. Jadi ya merasa sedih tapi Iya. masih bisa mengontrolnya gitu. Iya. Lalu untuk pesimis Bu, nah untuk kan ibu juga sudah usianya juga semakin lanjut gitu. Nah untuk menghadapi masa depan itu bagaimana ibu? Ibu dalam memandang hidup kedepannya itu merasa berkecil hati atau tidak pesimis, maksudnya kayak apa ya, kayak ya wis lah, ya udahlah gitu loh, yang dijalani aja gitu, atau bagaimana Bu? Kalau saya ya kan saya udah usianya udah segini ya Mbak ya, mikir saya itu ya sudah dijalani saja. Saya ya udah nggak bisa kerja di sini, ya saya cuma ikut anak saya. Ya udah berarti kan saya tinggal nunggu waktunya saja. Alhamdulillah sekarang masih diberi kesehatan, masih bisa ngomong anak cucu gitu Mbak. Jadi Kalau pengen masa depan yang kayak muluk-muluk itu sudah nggak ada. sudah bisa dicapai semuanya gitu. Iya. Jadi tidak begitu pesimis gitu. Iya. Lalu untuk rasa kegagalan, jadi ibu dalam hal menjadi suami ataupun istri, tadi suaminya ibu bapaknya sudah Meninggal meninggal, ya. itu ibu merasa gagal atau gimana ibu? Ya alhamdulillah Mbak, saya tidak merasa gagal ya. Saya bisa, menurut saya ya Mbak, saya bisa menjadi istri, ya udah menemani suami saya sampai suami saya sudah umurnya ya sudah segitu gitu Mbak. Saya masih bisa menemani. Terus anak saya ya alhamdulillah sudah berkeluarga semua, ya sudah alhamdulillah sudah bekerja semua gitu Mbak. Ya alhamdulillah ibu berarti sudah tidak pernah merasa gagal nggih. Iya. Alhamdulillah sudah sampai umur segini juga udah bisa, anak-anaknya sudah bekerja semua. Iya. Gitu ya. Yang selanjutnya ibu ini ketidakpuasan ibu dalam menghadapi kehidupan ini, maksudnya selama ini ibu tuh sudah merasa puas atau tidak merasa puas sama sekali gitu Bu, atau tidak menyukai cara ibu yang gunakan selama hidup ini, jadi kayak menyesali gitu? Enggak Mbak, saya ya sudah merasa puas. Kehidupan sekarang ini ya, yang dulu ya udah dulu Mbak ya, kalau sekarang ya udahlah ya gini, alhamdulillah udah kecukupan, puas. Jadi gitu. mensyukuri gitu Iya. ya Bu. Selanjutnya rasa bersalah ibu. Mungkin ibu ada kenangan masa lalu yang membuat ibu merasa bersalah atau merasa tidak berharga, atau ibu merasa dari apa ya, waktu ke waktu itu semua kayak kejadian yang terjadi itu kayak ibu menyesalinya gitu. Ibu merasa bagaimana atau tidak? Kalau seingat saya Mbak, saya itu nggak pernah merasa bersalah ya. Ya udah kayak ya melewati hidup gitu Mbak. Ya udah. Jadi kayak semuanya alhamdulillah kayak berjalan lancar. Mungkin kalau ada masalah ya udah dapat diselesaikan dengan baik gitu ya Bu. Tidak. Yang selanjutnya ini keraguan ibu. Ibu dalam membuat keputusan itu biasanya ragu-ragu atau sudah yakin, atau dapat mengambil keputusan dengan baik atau tidak dapat mengambil keputusan ibu, bagaimana? Kalau akhir-akhir ini saya itu memang agak ragu-ragu Mbak, soalnya gimana ya, saya itu ya sudah tua, terus kayak pengetahuan saya itu nggak terlalu bagus gitu Mbak. Terus jadinya kayak anak saya itu ngasih tahu, terutama kan kayak obat-obat gitu Mbak. Saya pengen obat ini gitu, tapi anak saya bilang itu anu Bu, nggak bagus gitu. Ya soalnya ibu dulu lulus sekolahnya sampai apa? Saya cuma SD Mbak. Sampai lulus Iya. SD ya Mbak ibu. Lalu untuk kesulitan kerja ibu tadi kan udah nggak kerja ya, Iya. tidak melakukan pekerjaan sama sekali. Nah itu, tapi kan ibu masih bisa melakukan aktivitas kayak bantu bersih-bersih seperti itu kan masih bisa ya ibu?
Iya masih bisa. Tapi kalau untuk urus kerjaan berat-berat itu udah nggak bisa ya? Enggak ya, cuma ya itu mbak tadi bersih-bersih rumah gitu aja. Iya ya cuma itu mbak. Ya. Lalu untuk keletihan ibu apakah sering merasa keletihan atau sering merasa sangat lelah atau tidak pernah merasa lelah dalam aktivitas sehari-hari gitu bu? Iya kalau saya terlalu banyak kayak apa ya, ini ya mbak, apa kayak nyapu terus sampai nyapu halaman sampai sana itu saya kayak capek gitu mbak. Terus habis itu malah kayak nggak enak badan. Jadi bu sering malah semenjak usianya Iya. sudah bertambah terus menderita penyakit diabetes juga itu sering Sering. merasa lelah gitu Iya. ya. Untuk ini bu yang terakhir ini anoreksia atau nafsu makan. Nah nafsu makannya itu bagaimana ibu? Apakah buruk atau masih stabil seperti biasanya? Kalau nafsu makan saya itu ya masih stabil ya, masih senang makan mbak. Tapi ya kalau waktu nggak enak badan kan kayak meriang gitu, itu ya nggak enak makan mbak ya. Tapi kalau sehari-hari ini ya biasa saja. Ibu ini sudah selesai bu. Untuk skor depresinya itu 5 dan itu termasuk dalam tingkat depresi tidak ada ya bu, alhamdulillah. Terus selanjutnya ini ada pengkajian resiko jatuh ya ibu. Nah ini sebelumnya dalam 3 bulan terakhir ini ibu pernah jatuh apa enggak? Enggak mbak, Alhamdulillah enggak ya. Ibu apakah punya selain penyakit DM apakah ada riwayat penyakit yang lainnya? Tidak ada mbak. Ada. Untuk alat bantu ibu tidak memakai alat bantu ya sekarang, alhamdulillah dapat berjalan dengan normal menggunakan kaki. Nah, ibu tidak terpasang intravena karena tidak dibawa dari rumah sakit. Lalu untuk gaya berjalannya atau cara berpindahnya normal nggak ibu? Normal mbak. Nggih. Status mentalnya ibu menyadari kondisi ibu saat ini ya? Iya sadar. Alhamdulillah ini sudah ibu. Untuk skornya itu 0, berarti tidak beresiko dan tindakannya tidak memerlukan perawatan dasar. Ini untuk pengkajiannya sudah selesai ibu. Saya kan ini tadi ibu kan punya DM ya ibu? Iya mbak. Ini saya akan melakukan pemeriksaan glukosa ya ibu terlebih dahulu. Ibu biasanya rutin cek glukosa apa enggak ibu? Terakhir cek itu berapa bu? Terakhir cek Ya 2 minggu yang lalu mbak. Saya 2 minggu yang lalu itu berapa ibu kadarnya? itu saya 210 mbak. Oh 210 ya. Ini tadi bu sudah makan atau belum? Belum mbak. Oh iya belum. Permisi ya bu, ini nanti agak terasa sakit atau ibu tahan ya. Permisi ya ibu. Ini hasilnya kadar gula ibu mana ya bu? Ini tinggi ya, naik ibu. Berapa mbak? 245, 245. 2 minggu yang lalu berapa bu? 210 ya? 210. Iya ini 245 loh ibu. Kan ya kalau kadar gula ini emang kadang naik, kadang turun gitu ya. Gitu. Ini sudah selesai ibu pengkajiannya. Untuk dari hasil tadi yang dari data yang sudah didapatkan ibu kan tadi masih suka mengonsumsi makanannya tidak ada pantangan sama sekali ya ibu, masih suka mengonsumsi apapun itu, terus manis-manis juga masih suka minum manis-manis, terus ibu juga jarang olahraga gitu ya. Itu untuk masalah keperawatannya itu ada defisit pengetahuan ibu, defisit pengetahuan mengenai diabetesnya itu sendiri. Lalu ini nanti saya akan melakukan intervensi bu untuk edukasi kepada ibu agar ibu lebih paham lagi ya. Baik, jadi kan ibu tadi kan sering mengonsumsi yang manis-manis masih tetap. Lalu untuk ibu juga nggak tahu ini DM-nya kok bisa sampai kena DM ini kenapa, kan juga nggak tahu. Jadi
penyebab DM itu ya Ibu bisa disebabkan akibat riwayat keluarga, mungkin dari keluarga Ibu yang terdahulu itu ada punya yang DM, atau Ibu juga pola makannya atau pola gaya hidupnya itu tidak baik, itu juga bisa menjadi faktor resiko penyebab diabetes mellitus. Jadi apabila kita tidak dapat mengontrol pola hidup kita, jadi kita akan lebih rentan terkena penyakit Ibu. Jadi untuk mengatasi hal tersebut itu tadi Ibu harus menjaga pola makan Ibu, harus bisa mengontrol. Jadi kalau untuk asupan karbohidratnya itu juga harus bisa dikurangi, lebih banyak mengonsumsi buah, sayur-sayuran seperti itu ya Ibu. Lalu untuk juga olahraganya itu juga harus teratur, paling enggak setiap pagi itu Ibu harus jalan-jalan di depan rumah, bolak-balik gitu sudah cukup ya Ibu. Lalu untuk ya bukan penyakit diabetes mellitus ini kan tidak dapat disembuhkan ya Ibu, bisanya dapat dikontrol. Jadi Ibu juga harus rutin minum obatnya dari dokter, itu harus rutin Ibu. Kalau tidak rutin ya nanti takutnya naik gini, kalau ada pikiran, banyak pikiran juga kalau mengonsumsi obat. Nah itu kan juga bisa mengontrol gejala-gejala yang Ibu rasakan seperti itu ya Ibu. Ya ini sudah selesai Ibu pengkajiannya dan implementasinya. Sebelumnya apa mungkin ada yang ditanyakan Ibu? Tidak ada, Mbak. Tidak ada. Bagaimana Ibu perasaannya setelah saya lakukan pengkajian dan Alhamdulillah Mbak, senang karena ya menjadi lebih tahu. Iya, baik, ini sudah selesai Ibu. Terima kasih sudah berpartisipasi dengan baik, sudah mengikuti arahan saya dengan baik, sudah meluangkan waktunya kepada saya Ibu. Maaf ya Ibu lama. Terima kasih. Nanti kalau ada waktu saya akan main ke sini lagi untuk mengecek kondisi Ibu ya. Sebelumnya terima kasih Ibu, saya permisi dulu. Ya, Mbak, sama-sama. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Cukup sekian video dari saya. Semoga video ini dapat bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.